Oke, kita lanjut lagi ya. Setelah sampai di bandara Haneda nih, kemarin saya landingnya di Haneda. Begitu sampai kita tidak langsung turun. Kita masih di sterilisasi lah sekitar setengah jam sampai 45 menit, 30 sampai 45 menit. Setelah itu kita turun dari pesawat. Kita menuju ada 6 checkpoint. Yang pertama nih kita masuk ke antrian di mana kita bakalan dicek barcode yang ada di MySOS kita yang sudah kita isi sebelumnya. Jadi sebelum itu dalam antrian itu teman-teman koneksi dulu ke internet yang ada di bandara, kemudian masuk ke aplikasi MySOS-nya. Terus setelah itu teman-teman buka aplikasi MySOS, terus scan QR code yang ada di checkpoint 1. Setelah itu udah muncul warna hijau, tunggu nanti tunjukin ke petugasnya banyak volunteernya di situ. Tunjukin ke petugas itu, setelah mereka cek kita eligible warna hijau, kita bakalan keluar terus jalan. Ini prosesnya lama ya, itu sekitar 2-3 jam ya kemarin saya tuh 2-3 jam lah. Yang lama tuh di proses pengambilan sampel pengambilan hasil PCR. Oke, setelah dari checkpoint 1 yang periksa QR code aplikasi MySOS kita lanjut ke checkpoint kedua, yaitu verifikasi dokumen kita, paspor, terus sertifikat vaksin kita. Jadi mereka bakalan tanya udah berapa kali vaksin, terus vaksinnya jenisnya apa. Kalau misalkan kita vaksinnya selain AstraZeneca, Moderna, terus Pfizer, Johnson & Johnson, maka kita perlu karantina 3 hari dengan opsi di hari ketiga kita bakalan PCR, atau kita karantina full 7 hari dengan opsi tidak ada pilihan PCR. Jadi saya kemarin dari kampus pilihin untuk karantina full 8 hari 7 malam. Oke, setelah dari checkpoint 2 pemeriksaan dokumen kita lanjut ke checkpoint yang ketiga. Itu jalannya jauh lagi. Terus itu kita pengambilan sampel saliva kita untuk tes PCR. Jadi sampel untuk tes PCR-nya itu air liur kita, saliva. Jadi disarankan sih baiknya jangan minum sih, boleh makan 30 menit lah. Setelah itu yang paling gak bersihin mulut biar air liurnya tuh bisa gampang keluar. Kalau saya kemarin sih agak, karena masih pagi, terus mau keluarin air liur tuh agak susah. Jadi di sampelnya itu, botol sampelnya itu kita ada standar ketinggian air liurnya. Jadi kalau misalkan teman-teman kasih lebih dari standar itu bakalan disuruh kasih lagi ambil sampel lagi, kasih air liur lagi ke dalam. Kalau saya kemarin sekali aja, kalau teman saya ada yang bisa 2 kali dia ngasih sampelnya tuh. Setelah itu setelah pengambilan sampel kita serahin ke petugas, terus dia bakalan kasih ke kita nih ada penjelasan apakah kita masih masuk dalam designated country atau enggak. Kalau masih designated country ya karantina seperti yang tadi yang dibayar sama pemerintah Jepang. Kalau enggak kita karantina biaya mandiri. Terus kalau misalkan udah vaksin lengkap, di mana jenis vaksinnya udah diakui pemerintah Jepang, kita nggak perlu karantina. Oke, setelah dari situ kita naik lagi ke atas, kita ke checkpoint yang keempat ini. Kita antri untuk dikasih HP kita ke petugas untuk mengaktifkan fitur lokasi, fitur kamera di aplikasi MySOS. Karena nanti mereka selama karantina tuh kita akan di video call untuk laporin kondisi di mana kita berada, terus laporin
kondisi kesehatan kita, health report kita, sama kita dikasih pilihan untuk klik I am here, artinya kita ada di tempat yang didesain untuk karantina kita. Oke, setelah dari situ kita pengisian kuesioner, terus lanjut ke tunggu untuk pengambilan hasil tes PCR kita. Itu pengambilannya cukup lama ya. Jadi nanti setelah kita sebelumnya yang kita pengambilan sampel dan kita serahkan botol sampelnya ke petugas, kita dikasih nomor antriannya tuh. Nanti kita ke tempat antrian untuk mengambil hasil PCR kita. Nanti ada monitor besar di situ, teman-teman cek kalau nomornya udah muncul, silakan antri untuk ambil hasilnya. Kalau negatif, oke, kita lanjut ke imigrasi bandara. Nanti kita tunjukin dokumen negatif PCR kita ke petugas imigrasi. Yang situ nanti sepanjang jalan atau sepanjang tikung itu bakalan ada petugas imigrasi yang akan ngarahin kita, tapi pakai bahasa tubuh ya, kita ngertinya karena mereka nggak pakai bahasa Inggris, totally in Japanese. Oke, setelah itu kita ke imigrasi bandara, antri tuh verifikasi dokumen kita. Jadi kita bakalan serahin paspor sama certificate of eligibility kita tuh, serahin ke petugas imigrasi. Dia kasih cap landing kita di Tokyo. Setelah itu certificate of eligibility-nya dia ambil, dia buatin untuk kita residence card, terus nanti dia juga akan kasih formulir apakah kita nanti mau bekerja paruh waktu di sini nggak, aruba itu, atau bekerja part time. Kalau mau kita bakalan dikasih formulir, isi, terus nanti di paspor kita tuh akan dapat 2 stiker. Oke. Terus bagusnya Jepang nih, kita nggak perlu update visa kita tiap tahun. Jadi di resident card-nya itu udah berlaku sebagai visa kita. Nah, itu nanti saya jelasinnya di sequel selanjutnya. Oke, setelah dari situ kita ke baggage claim untuk mengambil bagasi kita. Oke deh, setelah dari situ udah kita siap berangkat ke tempat karantina. Oke, dari situ kita menuju ke hotel karantina, kita check in. Setelah check in jam 2 itu saya dan teman-teman tuh kita karantinanya di Shinjuku Washington Hotel. Setelah check in kita connect ke internet, terus kita klik di aplikasi MySauce itu ada submenu check in. Setelah teman-teman klik submenu check in, nanti akan muncul di situ sampai kapan teman-teman harus karantina, kemudian tempatnya di sekitaran mana. Jadi waktu itu saya landingnya tanggal 15, selesai karantinanya tanggal 22. Terus tempat karantinanya di Shinjuku Washington Hotel, jadi langsung muncul di situ. Oke, setelah itu ya tinggal tunggu sekitar 11 jam setelah kita klik check in. Kita bakalan tiap hari tuh bakalan report kondisi kesehatan kita, apakah kita mengalami panas, suhu tubuh lebih dari 37 derajat, atau mengalami sore throat, serak di leher, terus hidung berair enggak, dan sebagainya, kelelahan enggak. Terus yang berikut, teman-teman kita atau orang yang bersama-sama dengan kita tuh menunjukkan gejala enggak. Kalau tidak ya isi no, terus submit. Dan itu setiap dalam satu hari itu mulai dari jam 7 sampai jam 10 malam, jam 7 pagi sampai jam 10 malam, kita bakalan di video call random untuk nunjukin kondisi di mana kita berada sekarang. Itu nanti saya cantumin contohnya di video ini juga. Terus setelah itu untuk makannya kita nggak dibolehin makan ke restoran hotel. Di hotelnya ada convenience store,
ada 2 convenience store, namanya Mini Stop sama Family Mart. Jadi kita beli makannya di situ. Oke, mungkin sekian untuk seri kali ini. Kita lanjutin ke seri berikutnya, yaitu setelah karantina. Oke, bye bye.